Oke, halo Beauters. Hari ini kita ketemu dengan program kita lagi, yaitu Tanya Dokter Debut. Nah, semoga program ini bisa menginspirasi dan memberikan edukasi kepada para Beauters di rumah ya. Oke, dokter, hari ini kita mau bahas soal topik jenis-jenis kulit. Kita tahu jenis kulit itu banyak ya. Nah, tapi mungkin dokter bisa menjelaskan secara medis apa sih sebenarnya jenis kulit yang ada di manusia. Silakan, Dok. Ya. Halo Beauties, hari ini kita akan membahas tentang jenis kulit. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, jenis kulit ini ada 5 macam kalau dari keseluruhan. Yang pertama kita tahu ada jenis kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit sensitif, dan tipe kombinasi. Oke. Nah, masing-masing karakter kulit tadi, jenis kulit tadi bagaimana, Dok? Mungkin supaya nanti Beauters tahu nih, supaya mereka tahu, oh berarti kulit saya ini termasuk jenis ini gitu. Silakan, Dok. Pertama kita bahas tentang kulit normal dulu ya. Seperti kita tahu, kulit normal itu biasanya paling jarang ada masalah. Dia karena keseimbangan antara cairan dan minyaknya itu balance. Namanya juga normal ya. Jadi berbahagialah Beauters yang punya kulit normal ya. Oke. Selanjutnya, Dok. Kulit normal ini biasanya ditandai dengan pori-porinya itu biasanya nggak begitu terlihat, kemudian jarang ada keluhan, gitu. Kemudian begitu dilihat kulit normal ini jarang ada masalah. Oke. Gitu. Kulit jenis kedua, Dok, sekarang. Yang kedua adalah tipe kulit berminyak. Nah, tipe kulit berminyak ini biasanya ditandai dengan pori-pori yang besar. Kemudian dia juga tekstur kulitnya itu lebih tebal dari kulit-kulit normal. Begitu dilihat udah jelas ada minyak banyak mengkilat di wajahnya. Jadi kalau dia beraktivitas tiba-tiba wajahnya itu agak ya kinclong gimana gitu ya. Itu sudah pasti kulit berminyak. Gitu ya. Gitu. Oke, nah kulit berminyak ini, Dok, kalau bicara kulit berminyak itu harus lebih hati-hati dong mestinya. Kulit berminyak itu kan produksi sebumnya dia akan berlebihan. Ya. Nah, produksi sebum yang berlebihan itu biasanya mudah menimbulkan komedo dan jerawat. Oke, jadi orang yang berjerawat boleh dikatakan kulitnya biasanya cenderung berminyak. Ya, kurang lebih. Oke, sekarang langsung masuk ke jenis kulit ketiga, Dokter. Nah, kulit ketiga adalah tipe kulit yang kering. Gitu. Tipe kulit kering ini biasanya ditandai dengan tekstur kulit yang lebih tipis. Kemudian pori-porinya biasanya kecil atau jarang terlihat. Cuman ada beberapa kerutan di kulitnya. Nah, cirinya salah satunya usam dong, pasti ya. Usam karena tidak ada produksi minyak. Gitu. Dan lebih mudah timbul kerutan. Oke, jadi kalau tadi jerawat, sekarang kerutan nih. Jadi masing-masing kulit ternyata punya problemnya ya. Ya, ada plus minusnya. Oke, selanjutnya kulit apa lagi nih, Dok? Yang keempat kita tahu ada tipe kulit yang sensitif. Oke, gitu. Ini paling menarik ya, sensitif ini paling menarik. Biasanya paling sulit gitu katanya ya. Paling sulit. Cirinya dulu nih apa, Dok? Nah, kulit-kulit sensitif ini biasanya ditandai dengan wajah yang kemerahan. Biasanya. Kemerahnya kalau apa, Dok? Kena matahari atau kenapa kok bisa merah? Merahnya pas apa biasanya? Merah itu biasanya bisa kalau misalkan dia terkena matahari yang berlebih atau salah menggunakan produk, itu juga bisa menimbulkan kemerahan. Gitu. Nah, apa yang harus hati-hati dengan kulit sensitif? Nah, kulit sensitif ini biasanya harus ekstra hati-hati dalam memilih jenis produk perawatan. Nah bicara soal jenis produk, tadi kan ada kulitnya macam-macam ya, ada yang normal, berminyak. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan produk kita nih, Dok, Debut, bagaimana nih sebenarnya produk kita nih kan bagus dan bisa untuk semua jenis kulit gitu. Iya. Ya, silakan dijelasin, Dok. Nah, produk Deb ini selain dia itu aman digunakan, bahan-bahannya juga alami, dia ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit, baik kulit yang normal, kulit sensitif, kulit berminyak, dan kulit kering. Mungkin karena ini bahannya alami, bener nggak, Dok? Benar juga, itu salah satunya kelebihan dari produk Deb ini. Nah, lalu kan tapi tetap harus ada yang dibedakan ya, ketika problem kulit misalnya dia yang muncul jerawat atau dia mulai muncul tanda kerutan, mungkin ada bedanya. Nah, di mana nih poin bedanya di Deb, Dok? Kalau dari produk Deb ini sendiri yang membedakan adalah jenis serumnya. Di Debut ini kita ada 2 jenis serum, yaitu serum untuk kulit, serum akne dan serum crystal diamond. Gitu. Nah berarti sebelum bicara Crystal Diamond sama yang Acne Crystal Diamond, berarti kita sedang bicara tentang produk basicnya dulu ya. Produk basicnya sama ya, Dok ya? Sama, produk basic. Pakai apa aja deh, Dok? Produk basic ini kita terdiri dari facial wash,
kemudian ada moisture toner, krim pagi dan krim malam. Ini yang cocok untuk Setelah digunakan. itu tinggal dikombinasikan dengan Acne Crystal Diamond sama yang Crystal Diamond Serum ya. Oke, nah dok, bicara soal kombinasinya, sebenarnya penggunaan serum itu bagaimana sih dok? Pada saat pagi itu apakah sebelum krim pagi atau dia krim kah, atau malamnya sebelum krim malam? Silakan dok. Untuk penggunaan serum ini sendiri kita gunakan sebelum menggunakan krim malam. Jadi urutannya setelah cuci muka, kemudian kita menggunakan toner, kemudian kita bisa menggunakan serum dulu, terakhir baru menggunakan krimnya. Oke dok, jadi cara pemilihan serum, kita kan punya 2 jenis serum. Cara milihnya supaya beauters tahu nih yang tepat untuk mereka apa, silahkan. Caranya bagaimana dok? Nah, untuk kulit, tadi kan kita udah bahas tentang kulit-kulit berminyak. Ya, betul. Kulit berminyak itu biasanya kan mudah timbul jerawat. Ya. Nah, serum kita ini, Acne Crystal Diamond ini cocok banget digunakan untuk tipe kulit yang berminyak dan berjerawat. Oke, nah cara pakainya apakah hanya dioleskan pada bagian berjerawat atau dioleskan ke seluruh wajah dok sebaiknya? Untuk penggunaan Acne Crystal Diamond, ini penggunaannya boleh dioles ke seluruh wajah kalau misalkan jerawatnya itu banyak, hampir di seluruh wajah. Ya, daripada milihin satu-satu ya semua. Dok, masalahnya begini, kadang-kadang beauters pengen jerawatnya cepat sembuh lalu pakainya banyak banget, langsung pakai supaya katanya makin banyak makin sembuh. Tentunya kan tidak ya dok. Nah pakainya seberapa nih dok? Kalau misalkan jerawatnya banyak, beauties bisa menggunakan dengan cara ditotol. Jadi ini serum selain bisa dioles ke seluruh wajah, dia juga bisa ditotol di tempat yang jerawat besar-besar aja. Oke. Gitu. Nah, seberapa dok penggunaannya itu seberapa? Nah, penggunaannya ini cukup dengan diteteskan saja. Biasanya untuk satu tetes ini bisa untuk beberapa bagian jerawat gitu. Satu tetes yang sudah penting cukup. Seluruh wajah itu teroleskan krim tersebut ya, serum ini ya. Oke, nah itu bicara soal acne. Nah, bicara soal yang Crystal Diamond Serum bagaimana dok? Nah, kalau yang untuk Crystal Diamond Serum, dia ini paling cocok digunakan untuk kulit-kulit yang kering atau fleknya bertambah atau yang tebal gitu. Fungsi dari Crystal Diamond Serum ini selain bisa menyamarkan flek, dia juga bisa untuk melembabkan kulit. Gitu. Jadi paling cocok digunakan untuk kulit-kulit kering atau kulit normal. Jadi kalau boleh saya simpulkan, semua selain yang berminyak, bahkan berminyak asal tidak jerawat, boleh pakai yang namanya Crystal Diamond Serum. Tapi jika dia punya jerawat, maka kita harus pakai yang Acne Crystal Diamond. Oke. Mungkin ada pesan lain dok soal, tadi kan kita bicara soal jenis kulit ya, menarik, langsung beauters langsung dapat pemahaman yang benar soal tipe-tipe kulit. Nah dok, bisa kasih tip kepada beauters supaya mereka setelah tahu jenis kulitnya, mereka tetap tenang karena apapun jenis kulitnya kan tidak bermasalah begitu ya. Silakan dok. Ya, jadi beauties, apapun jenis kulit yang kita miliki, kita harus tetap bersyukur karena jenis kulit apapun sudah ada solusinya. Ya, oke. Nah, jadi intinya tetap bersyukur karena ada solusinya. Apa ada solusinya, dok? Nah, solusinya adalah menggunakan produk debut ini. Oke, nah dok, setelah tadi bicara produk debut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Warna aslinya tuh krim pagi dan krim malam seperti apa? Bisa bantu dok? Tunjukkan kepada beauters. Nah, ini kita mulai dari yang krim pagi dulu. Krim pagi ini kalau misalkan kita lihat, dia itu warnanya agak sedikit pink gitu, agak sedikit merah muda. Ini karena di dalam sini ada kandungan alas bedaknya. Jadi begitu dipakai, biasanya itu akan langsung instant glowing. Nah, gitu. Oke, jadi warnanya pink muda. Warnanya pink muda ya. Iya. Dan nggak mungkin kalau kemarin ada beberapa pertanyaan yang kok warnanya berubah, mestinya nggak mungkin ya. Karena produk ini aman dan penyimpanannya juga nggak harus disimpan di kulkas, jadi dia tidak mungkin berubah warna. Ya, oke. Nah sekarang yang krim malam dok. Nah kemudian untuk krim malam ini dia warnanya lebih ke kuning muda. Kuning muda ini karena dia ada kandungan retinolnya. Kemudian dari baunya ini juga dia memang baunya lebih ke herbal karena ada kandungan tea tree-nya. Oke, dok, setelah kita tahu bahwa produk kita itu warnanya pasti tadi krim pagi itu warnanya pink muda dan krim malam adalah kuning muda. Jadi beauters mestinya tahu ya. Jadi kalau beli produk dicek. Kalau tiba-tiba beli produk kok warnanya beda, nah udah tahu nih mereka ya. Oke. Jadi intinya setelah kita bicara tentang jenis-jenis kulit,
Semoga beauters tahu bahwa jenis kulit itu memang macam-macam, tetapi tidak perlu khawatir, nggak perlu bingung karena sehari ini sudah ada solusinya dengan menggunakan Debut ya. Semuanya aman. Semoga edukasi ini bermanfaat dan salam sehat buat kita semua. Salam glowing.